Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Damelia. Di video kali ini kita akan sama-sama mempelajari atau Introduction to LTE. Ya, kita akan mempelajari apa sih teknologi LTE itu. Introduction to LTE. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai si teknologi LTE ini, kita perlu tahu bagaimana sih asal-usul si LTE ini terbentuk gitu ya. Dari dia mulai 2G, 3G, sampai si 4G-nya. Pertama-tama, di sini kita akan berbicara dulu tentang badan khusus yang menangani teknologi atau menangani telekomunikasi di seluruh dunia ya. Itu disebut juga dengan ITU. Di mana si ITU ini adalah badan khusus yang dikeluarkan oleh si PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, si ITU itu sendiri dia terdiri menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama ada ITUR, di mana ITUR ini fungsinya itu adalah untuk memanajemen frekuensi-frekuensi atau dialah yang membagi-bagi frekuensi-frekuensinya. Kemudian ada juga yang namanya ITUT. Nah, kalau si ITUT ini adalah khususnya dia membuat standarisasi gitu atau aturan-aturannya dalam bertelekomunikasi gitu. Nah, yang terakhir ada ITUD, ITU Development. Nah, di mana ITU Development ini, dia adalah khusus untuk menyediakan aksesnya supaya lebih mudah dijangkau oleh pengguna-penggunanya, ya, oleh seluruh dunia. Nah, ITU inilah yang menjadi dasar utama ketika telekomunikasi itu membuat aturan-aturan. Kalau kita berbicara dalam teknologi seluler, ya teman-teman, dalam seluler, itu si ITU menjadi sebuah pedoman atau sebuah standarisasi untuk kedua badan atau dua organisasi ini. Apa itu organisasinya? Yang pertama ada 3GPP. 3GPP ini adalah sebuah organisasi di mana dia adalah kolaborasi ya antar 6 organisasi seperti ARIP dari si Jepang, dari Amerika Serikat, dari China, Eropa, Korea, dan Jepang lagi. Kemudian selain 3GPP, ada juga organisasi lagi atau badan lagi ya yang dinamakan dengan IEEE, IEEE gitu. Nah, kedua badan yang berbeda ini adalah sebuah organisasi yang berbeda. Dia akan mengacu aturannya kepada si ITU ini, oke? Jadi dia akan mengacu aturannya kepada si ITU ini. Dan masing-masing badan ini juga pasti dia punya project dong, ya kan? Gak mungkin lah sebuah badan tuh dibuat, tapi dia gak ngapa-ngapain. Pasti dia melakukan sebuah kegiatan yang bermanfaat, ya kan? Nah, apa kegiatannya? Nah, yang pertama, kita berbicara dulu yang 3GPP ya guys. Nah, di sini project awal setelah si 3GPP ini terbentuk itu adalah dinamakan dengan IMT 2000 atau IMT 2000. Oke, si IMT 2000 ini dia memiliki nama lain yaitu 2G. Oke, jadi sebuah jaringan yang terbentuk pertama kali, jaringan seluler oleh si organisasi 3GPP ini ialah 2G. Si jaringan 2G dia memiliki teknologi yang dinamakan dengan GSM. Kemudian dia kan terus mengupdate, mengoptimasi jaringannya ya kan. Nah, maka dari itu si 2G ini juga berkembang, ya kan, berkembang menjadi 2.5G. Kemudian berkembang lagi menjadi 2.75G. Kemudian menjadi 3G. Kemudian menjadi 3.5G. Dan lahirlah yang akan kita bahas kali ini yaitu si 4G gitu ya. Kemudian ada lagi teknologi baru ya, ini dinamakan dengan 5G dan ini akan terus berkembang seiring kemajuan si teknologi itu sendiri. Oke. Nah, kalau 2G di sini dia memakai GSM ya kan. Nah, kalau 2.5G pakai apa guys? Pakai apa yuk? Yuk pikir-pikir. Ya, pinter ya. Pakai GPRS. Kemudian masuk 2.5G dia akan memakai teknologi Edge namanya. Nah, kalau yang 3G dia akan memakai teknologi yang dinamakan dengan WCDMA. Kemudian 3.5G teknologinya yaitu HSDPA. Dan si 4G yaitu, mantap, apa ini? LLTE.
Nah, jadi 4G LTE ialah teknologi 4G, ya, seluler yang teknologi 4G yang dibuat oleh si 3GPP gitu. Kalau misalnya si IEEE, dia juga membuat project dong, ya kan? Nah, project awalnya dia akan membuat si CDMA 2000. Nah, ini adalah proyek awal, setara dengan pembangunan si IMT 2000. Pokoknya dia bebarengan gitu lah ya, sama-sama pada tahun 2000-an. Dia membuat sebuah teknologi gitu ya. Kalau misalnya ini IMT 2000, kalau ini CDMA 2000. Nah, kemudian dia berkembang gitu ya. Berkembangnya itu ada CDMA Eudo, ada juga CDMA Reudo. Dan pokoknya dia ketika dia setara dengan si 4G yang ada di 3GPP ini, dia adalah namanya WiMAX. Nah, jadi 4G-nya si IEEE itu dinamakan dengan WiMAX. Kalau 4G-nya si 3GPP itu dinamakan dengan LTE. Oke? Sampai sini semoga teman-teman mengerti ya, menangkap dulu perkembangan si teknologi-teknologi dalam dunia seluler ini. Kalau yang di negara kita ini ya, di Indonesia, itu kita memakai teknologi yang dikeluarkan oleh si 3GPP. Ya, seperti ini, 2G, terus 2.5G, sampai ke 4G LTE. Kenapa kita nggak menggunakan teknologi yang dikeluarkan oleh IEEE? Hal ini disebabkan karena izin atau lisensi untuk mendirikan si teknologi-teknologi ini di Indonesia itu tidak dikeluarkan atau tidak dimunculkan terus oleh si pemerintah. Nah, karena ini kurang didukung oleh pemerintah Indonesia, maka di Indonesia sendiri kita memakai teknologi sebelah sini, oke? Memakai teknologi si 3GPP ini. Nah, ini adalah asal-usul perkembangan si 4G ya teman-teman, 4G LTE, yaitu dari 3GPP, oke?